Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripaldiansa. Saya dari Prodi PGSD Penjas dari kelas 3B dengan NIM 2008455. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Pertumbuhan, Perkembangan, dan Belajar Gerak. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip perubahan sepanjang hidup dalam konsep pertumbuhan dan perkembangan. Maksudnya manusia adalah makhluk yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mulai dari dalam kandungan, lahir, kemudian menjadi dewasa, dan menjadi tua. Kemudian terjadi perubahan dalam aspek-aspek fisik, motorik, pikiran, emosi, dan juga sosial. Ada juga pola-pola perubahan mula-mula bersifat meningkat, kemudian menurun. Peningkatan terjadi dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dan juga kematangan. Penurunan terjadi dalam proses penuaan. Pertumbuhan dan perkembangan ini terus berkelanjutan sehingga sulit melihat batas-batas kapan tepatnya setiap aspek perkembangan terjadi ini. Perkembangan yang pada umumnya terjadi pada kebanyakan orang dalam periode usia tertentu. Dicatat sebagai kecenderungan sifat, misalnya perkembangan pada periode usia tertentu. Adanya pertumbuhan atau bisa disebut juga growth, proses peningkatan yang ada pada diri seseorang yang bersifat kuantitatif atau peningkatan dalam hal ukuran. Peningkatan karena kesempurnaan dan bukan karena penambahan bagian yang baru. Pada studi perkembangan motorik ini cenderung digunakan dalam kaitannya dengan peningkatan ukuran fisik. Contohnya misalnya ada ukuran, contohnya pertumbuhan. Pertumbuhan yang pertama adanya bertambahnya tinggi badan misalnya ya. Yang kedua bertambahnya lebar panggul. Yang ketiga bertambahnya ketebalan dada. Yang keempat bertambahnya berat badan. Perkembangan atau bisa disebut juga development, proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan yang kerja organ-organ tubuh ke arah keadaan yang makin terorganisasi atau bisa disebut dikendalikan dan terspesialisasikan atau sesuai kemampuan fungsinya masing-masing. Perkembangan ini bisa terjadi dalam bentuk perubahan kuantitatif dan kualitatif. Perubahan kuantitatif ini adalah perubahan yang bisa diukur. Misalnya contohnya bertambahnya tinggi badan seseorang misalnya. Bisa diukur ya. Yang kedua adanya perubahan kualitatif, adalah perubahan dalam bentuk yang pada dasarnya tidak bisa diukur. Misalnya contohnya proses seorang manusia dari lahir tidak bisa melakukan apapun hingga akhirnya mampu berbicara, berjalan, dan juga berpikir misalnya. Contohnya perkembangan, bayi belum bisa jalan, berjalan berlatih-latih misalnya 2 langkah atau 3 langkah. Lama-kelamaan akan lancar sampai beberapa langkah misalnya ya. Kematangan adalah kemampuan yang bersifat kualitatif dalam perkembangan biologis. Perkembangan biologis berkata dengan kemajuan seluler, organ, dan sistem tubuh. Kematangan ini juga merupakan kemajuan yang bersifat intrinsik dan juga menggambarkan perubahan yang berkembang dalam suatu urutan sejalan misalnya ya, sejalan dengan bertambahnya usia. Bersifat intrinsik ini artinya ada di dalam dirinya seseorang semata-mata, timbulnya dari dalam diri sendiri, bukan timbul karena faktor dari luar individu. Misalnya contohnya si bayi mendekati 1 tahun berdiri, misalnya matangnya untuk berdiri, misalnya anak kecil berjalan, matangnya untuk berjalan. Ada juga penuaan, adalah proses penurunan kualitas organik karena bertambahnya usia. Perubahan yang terjadi pada individu setelah mencapai puncaknya kematangan atau puncaknya perkembangan si manusia ini. Penuaan merupakan
gejala yang menunjukkan adanya penurunan kualitas sel-sel organ tubuh yang mengakibatkan merosotnya kemampuan fisik dan gerak. Misalnya contohnya penuaan, persendian otot menjadi kaku dan tidak fleksibel, kontrol tubuh menurun, dan integrasi fungsional organ-organ tubuh menurun. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.